Kita lanjut bahas spoiler Udong Kian-kun season 13 episode 17. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Lee Do meminjam kekuatan dari batu leluhur untuk bisa menghabisi 18 mayat, pada saat ini duo Lindong telah masuk ke bagian terdalam dari gua reinkarnasi ini. Pada saat yang bersamaan, Lindong juga melihat banyak pencari harta karun telah berkelana di dalam gua ini, dan mereka sungguh sangat banyak, seperti segerombolan belalang yang menyerbu ke beberapa bangunan untuk mencari harta karun di mana-mana. Meskipun banyak bangunan di tempat ini hancur lebur, banyak harta yang masih tersisa setelah jangka waktu yang cukup lama, dan hal itu membuat para pencari harta karun pun berebut. Pada akhirnya mereka terlibat pertempuran berdarah untuk bisa memperebutkan harta karun itu. Hingga saat ini Lindong telah menyaksikan lebih dari 10 pertempuran sengit di sepanjang perjalanan. Kedua belah pihak yang bertarung benar-benar terlihat gila. Dan di sisi lain ada tatapan mata serakah dari pemburu harta karun yang lainnya yang sedang menunggu di sisi dari medan pertempuran. Dan mencoba mendapatkan banyak harta karun dari dalam gua ini bukanlah tugas yang mudah, karena selain berurusan dengan para pencari harta karun yang lainnya, pada saat ini juga harus berurusan dengan mayat yang telah digerogoti oleh Yimo. Mayat-mayat ini tubuhnya juga sangat keras, karena sejatinya mayat-mayat yang ada di tempat ini mereka seperti Terminator. Hanya dalam beberapa waktu yang cukup singkat, suasana di dalam goa ini menjadi sangat gaduh, dan sudah banyak ahli yang telah kehilangan nyawa mereka ketika para ahli ini melawan mayat hidup yang ada di tempat ini. Meskipun demikian, hal itu tidak membuat mereka menyerah untuk melawan mayat-mayat hidup, karena sejatinya mereka semua tahu di tubuh dari mayat-mayat hidup ini ada pil senyap maut, dan itu juga merupakan harta yang cukup berharga, karena jika pil itu dijual di dalam pelelangan, satu pil saja akan bernilai jutaan pil Xuan Yuan. Harga itu sebenarnya juga membuat Lindong cukup tertarik. Tapi pada saat ini Lindong tidak berniat untuk berburu pil senyap maut, karena tujuan Lindong masuk ke dalam tempat ini adalah demi mendapatkan batu simbol petir. Maka dia tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk berurusan dengan mayat hidup, karena jika sampai Lindong kehilangan batu simbol petir, dia akan menyesal selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, Lindong dan juga Mu Lingsan bergegas menuju bagian terdalam dari goa reinkarnasi. Dia pun mengabaikan para pencari harta karun yang memburu mayat hidup di tempat ini. Pada saat tidak memasuki bagian terdalam dari goa reinkarnasi, bangunan-bangunan yang ada di tempat itu menjadi semakin berkelompok, dan tentu saja aura kerusakan masih dipancarkan dari dalamnya. Dengan melihat kerusakan sebesar ini, Lindong benar-benar bisa memperkirakan bahwa pertempuran yang sangat mengerikan sebenarnya meletus di tempat ini. Menghadapi serangan besar-besaran dari para Yimo yang jahat, kemungkinan semua orang di dalam goa telah habis-habisan untuk mempertahankan sekte mereka. Namun pada akhirnya mereka pun gagal dan dihancurkan oleh Yimo. Dan selanjutnya, semua hal yang ada di tempat ini hanya menjadi sejarah. Jika bukan karena goa reinkarnasi telah dibuka, tidak akan pernah ada orang yang tahu jika di dalam goa ini sebenarnya ada faksi super kuat yang pernah menguasai tanah ini. Lindong dan juga Mu Lingsan yang masih melayang di udara, tatapan mata mereka melihat pada bangunan rusak yang ada di bawahnya. Sebelum pada akhirnya Lindong menarik nafas dalam-dalam, dan dia berkata dalam hati, makhluk-makhluk Yimo itu memang menjadi musuh semua orang yang ada di dunia, dan tidak ada satupun orang yang tahu dari mana Yimo ini berasal. Namun sepertinya setiap dunia yang didatangi oleh Yimo akan mendapatkan kehancuran, dan semuanya juga pasti dilenyapkan begitu saja oleh Yimo-Yimo jahat ini. Ketika Lindong bergumam seperti ini, tiba-tiba saja tatapan mata Mu Lingsan pada saat ini telah berbinar ketika melihat dalam kejauhan. Dan dengan cepat Mu Lingsan pun berteriak, "Kakak Lindong, sepertinya ada beberapa aktivitas di depan sana." Mendengar ucapan dari Mu Lingsan, Lindong pun menganggukkan kepalanya, karena dia juga bisa merasakan ada jenis fluktuasi yang cukup unik menyebar jauh di depan sana. Fluktuasi itu memiliki petir yang telah bersembunyi.
Lindong pun segera menoleh pada Mulingsan. Dan dia pun kali ini mengatakan, "Mulingsan, kita harus bergerak secara hati-hati." Karena semenjak Lindong bertemu dengan pria berjubah merah misterius, dia pada saat ini meningkatkan kehati-hatian di dalam dirinya. Dan Lindong cukup tahu bahwa Goa Reinkarnasi pada saat ini telah menarik terlalu banyak orang ahli. Dan Lindong tidak bisa memperkirakan apakah akan ada individu lain seperti orang berjubah merah di antara orang-orang yang telah ada di tempat ini. Jika hal seperti itu memang ada, maka akan cukup sulit bagi Lindong untuk bisa mendapatkan batu simbol petir. Mendapatkan peringatan dari Lindong, Mulingsan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia juga telah menyaksikan kekuatan dari pria berjubah merah yang cukup menakutkan. Setelah terbang selama belasan menit, pada akhirnya Lindong dan juga Mulingsan mulai berhenti. Namun tatapan mata mereka pada saat ini terlihat cukup terkejut ketika melihat pemandangan yang ada di depan sana. Karena sebenarnya di depan itu ada gunung raksasa yang ukurannya ratusan ribu kaki dan membentang tinggi ke langit. Gunung ini seolah-olah menjadi pemisah antara langit dan bumi. Bahkan aliran waktu tidak bisa mengurangi penampilannya yang sangat megah. Dan di saat yang bersamaan, di tempat itu ada air terjun perak yang tingginya puluhan ribu kaki telah turun dari tebing gunung. Hal itu mengalir ke bawah dengan cukup deras dan menyebabkan ruang yang ada di sekitarnya menjadi bergetar. Tatapan mata Lindong dengan hati-hati mengamati adegan yang ada di depannya. Dan dia pada saat ini menjadi sangat fokus karena sebenarnya Lindong baru menyadari ternyata air terjun perak itu bukanlah air biasa. Sebaliknya, itu adalah petir yang cukup kental. Sementara suara guntur juga bergema dari dalamnya. Di bawah tebing dari gunung ini sebenarnya ada danau petir yang cukup luas dan ukurannya sekitar ratusan ribu kaki. Bahkan seseorang tidak akan bisa melihat ujungnya dengan jelas. Lindong pun sambil memperhatikan pemandangan ini, dia kemudian mengatakan, "Sungguh pertunjukan kekayaan yang sangat menakutkan." Tanpa sadar, hal itu membuat Lindong menghirup udara dingin yang ada di tempat ini. Dan samar-samar, Lindong bisa merasakan kekuatan petir yang sangat besar dan juga kuat dari dalam air terjun petir dan juga danau petir itu. Jelas mereka tidak terbentuk secara alami, yang sebaliknya itu adalah buatan manusia. Dengan mampu menciptakan hal seperti ini, Lindong hanya bisa membayangkan kekuatan dari sang penciptanya. Tidak lama kemudian Lindong dan juga Mulingsan bergegas menuju gunung. Setelah itu, mereka berdua berhenti di bagian luar dari danau petir. Tatapan mata mereka melihat ke atas, yang pada saat ini melihat banyaknya petir yang tidak terhitung jumlahnya telah berkedap-kedip di atas danau petir ini. Tangan dari Lindong kemudian menyentuh danau petir. Dirinya lalu mengatakan, danau petir ini dipenuhi dengan kekuatan petir dan kemungkinan tempat ini seharusnya menjadi tempat pelatihan bagi para murid gua saat itu. Karena setelah air petir di dalam danau ini memasuki pori-pori tangan dari Lindong, hal itu membuat tangan dari Lindong sedikit mati rasa. Dan setelahnya, Lindong bisa merasakan bahwa tulang, otot, serta daging di dalam tubuhnya mulai menunjukkan reaksi untuk diperkuat. Karena kekuatan petir di dalam danau ini memiliki efek tempering yang cukup besar bagi tubuh manusia. Karena sang pencipta dari danau petir ini mampu menciptakan tempat pelatihan bagi murid-muridnya, maka keagungan dari sekte yang ada di tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh faksi biasa. Bahkan di dalam sekte Dao hanya ada Sungai Pil Nirwana. Jika hal itu dibandingkan dengan danau petir, jelas Sungai Pil tidak ada apa-apanya. Membayangkan hal ini saja membuat Lindong kemudian bergumam, "Jika aku memiliki banyak waktu, maka aku akan berlatih di tempat ini untuk jangka waktu tertentu. Karena petir-petir di tempat ini sungguh bermanfaat untuk transformasi tubuh naga hijau surgawi." Setelah berkata seperti ini, tatapan mata Lindong pun segera berubah dan dia terlihat cukup terkejut. Lindong segera melihat ke arah bagian tertentu dari danau petir ini. Di tempat itu ada gelombang demi gelombang yang tiba-tiba terbentuk di permukaan dari danau. Dan secara perlahan pusaran air juga muncul di tempat itu. Tidak lama kemudian
Lindong melihat sebuah benda seukuran kepala manusia perlahan-lahan telah muncul dari dalamnya. Dan benda itu sebenarnya berdetak seperti jantung. Setiap kali detakan itu muncul, maka suara gemuruh petir juga akan terpancar dari dalamnya. Dan kemudian Muling San yang melihat benda seperti jantung perak, dia tiba-tiba saja tertegun lalu bertanya, "Kakak Lindong, sebenarnya apa benda itu?" Mata Lindong sedikit tercengang ketika dia memperhatikan jantung perak. Detik berikutnya, Lindong pun tidak bisa menyembunyikan sebuah kegembiraan dari tatapan matanya. Dan Lindong kini mengatakan, itu adalah inti petir. Biasanya inti petir ini hanya bisa dibentuk di bawah tekanan yang sangat menakutkan. Hal itu diliputi dengan kekuatan petir yang sangat murni. Masing-masing dari mereka adalah barang yang cukup langka. Bahkan jika seorang bayi yang baru lahir mendapatkan kekuatan dari inti petir, maka tubuh mereka akan sebanding dengan seorang di tahap nirwana dalam waktu singkat. Selain itu, dikabarkan jika seseorang bisa menyerap inti petir, maka bagian tertentu di dalam tubuhnya akan mengalami sebuah transformasi aneh karena konsentrasi petir yang sangat tinggi di dalam inti petir ini. Dari sudut pandang tertentu, inti petir adalah harta yang sangat langka, dan aku tidak menyangka bahwa hal itu akan muncul di tempat ini. Memang benar-benar layak menjadi gua reinkarnasi. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata Lindong cukup bersemangat. Dia tidak bisa menahan godaan dari munculnya inti petir. Tiba-tiba saja tubuh dari Lindong dalam sekejap maju ke depan, dan dia pada saat ini berada di dekat dengan inti petir. Lindong pun segera mengulurkan tangannya untuk mengambil inti petir itu. Namun baru saja tangan Lindong menyentuh inti petir, tiba-tiba banyak suara datang untuk menyerang dirinya. Dan hal itu ditargetkan pada titik-titik vital di antara alis Lindong. Mendapat serangan secara tiba-tiba ini, Lindong pun menggerakkan tangannya dan dia melemparkan sebuah pukulan. Pada saat ini, cahaya hijau yang dikeluarkan dari pukulan Lindong langsung memblokir serangan angin kencang yang akan mengenai dirinya. Sesaat kemudian, Lindong melihat seorang gadis yang menggunakan baju putih berdiri tidak jauh dari tempatnya. Dalam sekejap saja, Lindong segera menyipitkan matanya. Dia pun lalu mengatakan, "Liu Xiangxuan." Melihat pergerakan dari Liu Xiangxuan yang menyerang Lindong secara tiba-tiba, hal itu membuat Lindong sadar bahwa sebenarnya Liu Xiangxuan ini juga telah mengejar inti petir. Sambil melirik inti petir yang ada di dekatnya, Lindong pun berkata acuh tidak acuh pada Liu Xiangxuan, "Nona Liu, mereka yang datang ke tempat ini akan dilayani lebih dulu. Bukankah tidak sopan untuk diam-diam melakukan serangan pada orang lain seperti itu?" Pada saat Lindong berkata seperti ini, tatapan matanya menyapu pada area yang berada di belakang Liu Xiangxuan. Di tempat itu ada 10 para ahli yang telah mengikutinya dari aula langit misterius. Dan tampaknya jumlah orang yang datang bersama dengan Liu Xiangxuan menjadi lebih sedikit, karena sebenarnya beberapa orang yang datang dengannya telah berpencar untuk memburu harta yang lainnya. Liu Xiangxuan yang mendapatkan perkataan seperti itu dari Lindong, dia pun tersenyum dengan cantiknya lalu mengatakan, "Saudara Lindong, kamu terlalu berlebihan. Sejak awal gua ini tidak memiliki pemilik. Jika di dalam berburu harta ini, kita harus berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, dia yang akan mendapatkannya. Bukankah perjalanan seperti itu hanya akan menjadi perlombaan? Dan siapa yang cepat, maka dia akan dapat." Mendengar kata-kata itu, Lindong segera mengangkat alisnya, karena pada saat ini Lindong tahu bahwa sebenarnya maksud dari kata-kata Liu Xiangxuan itu adalah siapa yang kuat, dialah yang berhak untuk mendapatkan harta di tempat ini. Lindong pun kemudian tersenyum pada Liu Xiangxuan, dan dia pada saat ini mengatakan, apa yang dikatakan oleh Nona Liu itu masuk akal juga. Jika begitu aku tidak akan sopan lagi. Setelah berkata seperti ini, Lindong pun melangkah maju dan dia segera meraih inti petir yang ada di depannya. Namun tiba-tiba saja sebuah raungan suara terdengar dari arah belakang Liu Xiangxuan. "Bocah, beraninya kau!" Di tempat itu ada 4 orang pria yang telah memancarkan aura kuat dari dalam tubuhnya.
Matanya pada saat ini terbuka lebar ketika melihat tangan dari Lindong akan segera meraih inti petir. Detik berikutnya, tombak yang sangat tajam muncul dari tangan mereka dan dilemparkan ke arah Lindong. Ketika mendapatkan serangan seperti ini, tiba-tiba saja sosok dari Mulingsan dalam sekejap saja muncul di hadapan Lindong. Dia pun telah memegang penutup peti mati kehidupan kematian dan mengayunkannya dengan sangat keras. Gelombang cahaya berwarna hitam kini telah memukul 4 tombak yang mengarah pada Lindong. Dan akhirnya, dang! Tombak-tombak itu pun dihancurkan. Sementara gelombang cahaya dari serangan Mulingsan mengenai 4 orang yang menyerang Lindong. Dalam sekejap saja, mereka dikirim terbang dengan raut wajah yang cukup syok ketika merasakan kekuatan dari Mulingsan. Lindong yang telah menyaksikan pergerakan dari Mulingsan, tangannya pada saat ini tidak ragu-ragu lagi untuk segera meraih inti petir. Ketika baru saja menyentuh inti petir itu, Lindong merasakan bahwa telapak tangannya sedikit mati rasa. Tidak lama kemudian, Lindong mencium aroma yang cukup wangi dari dekatnya. Dia pun segera mengangkat kepala dan melihat Liu Xiangxuan sebenarnya telah bergerak dengan 2 jentikan jari yang ramping. Cahaya putih pada saat ini dikeluarkan dari ujung jarinya dan hal itu akan segera mengenai dada dari Lindong. Melihat serangan dari Liu Xiangxuan, Lindong tidak bisa diam saja. Dia pun segera mengeluarkan cahaya hijau yang menutupi seluruh tubuhnya. Dan pada saat ini, Lindong buru-buru mengambil beberapa langkah untuk mundur. Detik berikutnya, Lindong mengepalkan tangan dan 8 tato naga hijau segera keluar dari tangannya. Dan hal itu berubah menjadi tinjuan yang dikirimkan oleh Lindong untuk menghadapi serangan jari dari Liu Xiangxuan. Ketika Lindong mengirimkan tinjuan ini, suara gemuruh dan juga raungan naga telah terdengar, dan tinju naga hijau benar-benar membawa fluktuasi energi yang cukup menakutkan ketika mengarah pada Liu Xiangxuan. Karena ketika Lindong sudah mengambil tindakan, maka dia tidak berniat sedikit pun untuk bersikap mudah pada orang lain. Apalagi hanya karena Liu Xiangxuan adalah wanita yang cantik. Di hadapan wanita seperti ini, Lindong tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Jika hal itu terjadi, maka akan membawa banyak masalah untuk seorang Lindong. Dan sebenarnya, Liu Xiangxuan ini bukanlah individu yang mudah dihadapi. Melihat tinjuan dari Lindong yang cukup mengerikan, tatapan mata dari Liu Xiangxuan menjadi terfokus. Dia pun segera mengepalkan tangannya. Dan dengan cepat, payung giok berwarna putih kini telah benar-benar muncul. Dalam sekejap saja, payung giok ini pun terbuka dan memiliki sebuah lonceng giok yang melapisi sisinya. Dalam waktu singkat, lonceng itu pun berbunyi dan sebuah gumpalan cahaya putih yang cukup aneh mulai berputar-putar di permukaan payung milik Liu Xiangxuan. Pada akhirnya, peng! Tinju naga hijau dari Lindong benar-benar menghantam payung giok milik Liu Xiangxuan dengan sangat keras. Detik berikutnya, tinju naga hijau milik Lindong ketika menyentuh payung milik Liu Xiangxuan, hal itu langsung memantul dan berbalik ke arahnya. Karena sebenarnya payung milik Liu Xiangxuan ini memiliki efek pemantul serangan. Lindong pun segera mengulurkan telapak tangannya dan dia pun pada saat ini meraih tinju naga yang telah dibalikkan ke arahnya. Setelah menghancurkan tinjunya sendiri, tatapan mata Lindong terlihat tajam ke arah Liu Xiangxuan. Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, benar-benar layak menjadi orang dari aula langit misterius. Sebenarnya, kamu memiliki harta karun Yuan murni yang cukup hebat. Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Liu Xiangxuan pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, nama payung ini adalah payung ilusi roh kudus. Dan hal itu mampu memantulkan beberapa serangan balik. Aku tahu bahwa tubuh dan juga energi di dalam tubuh saudara Lindong adalah kekuatan yang cukup tirani. Namun untuk menghadapi hartaku, aku khawatir hal itu akan mengurangi sebagian kekuatan di dalam tubuhmu. Mendengar ucapan dari Liu Xiangxuan, Lindong pun segera membalasnya. Hartamu memang sangat kuat, namun benda ini sebenarnya sudah mendarat di tanganku. Lindong mengatakan hal ini sambil menunjukkan inti petir yang telah dia pegang. Setelah Lindong mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba saja kekuatan pelahap telah muncul dari dalam telapak tangannya. Dan detik berikutnya,
Inti petir yang berkilauan dengan kekuatan petir tidak terbatas di dalamnya telah benar-benar diserap oleh Lindong dan mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat Lindong menyerap inti petir itu, semua rambut yang ada di tubuhnya tiba-tiba saja berdiri, tidak terkecuali rambut ketek. Dan pada saat ini Lindong benar-benar tidak peduli tentang keberadaan Liu Xiangxuan. Karena dengan kekuatan dari batu simbol yang melahap, maka Lindong akan benar-benar bisa menyerap semua kekuatan petir yang tidak terbatas di dalam inti petir itu. Jika seorang individu biasa, maka untuk bisa menyerap inti petir, mereka harus mencari tempat yang aman dan menyerapnya secara perlahan. Namun karena Lindong adalah pemilik dari batu simbol yang melahap, Lindong tidak perlu melalui masalah seperti itu. Memanfaatkan kekuatan pelap dari batu simbol melahap akan bisa dengan cepat mengubah semua energi yang ada di dalam inti petir menjadi sesuatu yang langsung bisa dikonsumsi oleh tubuh Lindong. Saat kekuatan petir yang tidak terbatas memasuki tubuhnya, Lindong pun mendengar suara seperti retakan dan samar-samar. Pada saat ini Lindong bisa melihat bahwa tulang, otot, serta daging di tubuhnya sebenarnya telah mengembang. Dan hal itu membuat Lindong merasa cukup gembira. Karena pada akhirnya kekuatan dari inti petir ini memperkuat seluruh bagian dalam dari tubuh Lindong. Tidak lama kemudian Lindong juga bisa merasakan bahwa kekuatan besar inti petir pada saat ini telah mengalir menuju dahinya. Sementara di dahi Lindong sendiri ada mata iblis yang sunyi yang telah dia dapatkan dari aula sunyi di dalam sekte Do. Dan selama ini Lindong sudah jarang menggunakan mata iblis yang sunyi karena peningkatan kekuatan di dalam tubuhnya. Dan secara bertahap, mata iblis yang sunyi sebenarnya telah dilupakan. Namun pada saat ini, setelah mata iblis yang sunyi mendapatkan kiriman kekuatan inti petir, sekali lagi hal itu mulai muncul di dahi dari Lindong. Namun dengan mata yang masih tertutup. Dan Lindong pada saat ini bisa merasakan sebuah energi korosi dari kekuatan inti petir yang benar-benar murni. Sepertinya hal itu akan membuat mata iblis kesunyian mengalami transformasi yang cukup aneh. Beberapa saat setelah mendapatkan kekuatan dari inti petir, mata iblis itu masih belum bisa terbuka. Karena dari kelihatannya, untuk bisa mengupgrade mata iblis kesunyian membutuhkan kekuatan inti petir yang banyak. Menyadari situasi seperti ini, Lindong hanya bisa menarik nafasnya dengan cukup sedih. Di sisi lain, Liu Xiangxuan yang melihat Lindong benar-benar menyerap inti petir di depannya, dia pun sedikit terkejut lalu mengatakan, "Saudara Lindong, kamu benar-benar menyerap inti petir." Karena dari awal, Liu Xiangxuan memang sudah berencana untuk melihat Lindong yang benar-benar sembrono menyerap inti petir. Namun pada akhirnya, Liu Xiangxuan tidak pernah bisa menyangka bahwa Lindong akan bisa menyerap seluruh kekuatan dari inti petir itu hanya dalam hitungan menit. Mendapat perkataan seperti itu dari Liu Xiangxuan, Lindong hanya bisa tertawa dengan nada suara yang cukup mengejek. Lalu dia mengatakan, "Haha, sepertinya aku adalah orang yang ditakdirkan untuk harta ini." Mendapatkan jawaban dari Lindong, jejak kemarahan segera melintas di mata cantik dari Liu Xiangxuan. Namun dengan cepat, dia mampu menstabilkan emosinya kembali. Setelah itu, Liu Xiangxuan berkata dengan nada acuh tidak acuh, "Sepertinya saudara Lindong memang cukup hebat untuk bisa menyerap inti petir dengan kecepatan yang cukup mencengangkan." Lindong pun tidak menjawab perkataan dari Liu Xiangxuan. Dia pada saat ini hanya membalikkan tubuhnya dan melambaikan tangan pada Mulingsan, memberikan isyarat mengajaknya pergi dari tempat ini. Baru beberapa langkah Lindong dan juga Mulingsan akan pergi dari tempat ini, tiba-tiba saja sebuah riak terbentuk dari permukaan danau dan hal itu segera berubah menjadi pusaran air. Detik berikutnya, inti petir yang lainnya pun muncul dan hal itu membuat Lindong serta Liu Xiangxuan cukup terkejut. Lindong pun segera mengurungkan niatnya untuk pergi dari tempat ini dan tatapan matanya berubah menjadi sangat panas ketika melihat pada kemunculan inti petir yang lainnya. Hal itu membuat Lindong berkata dalam hati, sepertinya harta karun yang asli ada di bawah danau ini.
Pada saat pusaran air terbentuk di danau petir, bola cahaya perak secara perlahan naik dari dalamnya. Dalam sekejap saja membuat tatapan mata dari Lindong dan juga Liu Xiangxuan menjadi cukup linglung. Di belakang Liu Xiangxuan, para ahli dari Aula Langit Misterius, mereka juga terlihat cukup terkejut, lalu berteriak. Sebenarnya itu adalah inti petir yang lainnya. Jelas mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa akan muncul inti petir yang lain dari dalam danau petir ini. Setelah dalam keadaan leleng untuk beberapa saat, tatapan mata para ahli yang berada di belakang Liu Xiangxuan kali ini memelototi Lindong dan juga Mulingsan. Mereka berpikir, karena Lindong sudah mendapatkan inti petir sebelumnya, maka inti petir yang muncul pada saat ini harus mendarat di tangan Aula Langit Misterius milik mereka. Namun pada saat Lindong dipelototi oleh para ahli dari Aula Langit Misterius, Liu Xiangxuan pada saat ini hanya tersenyum manis ke arah Lindong. Dan dia pun kemudian mengatakan, "Saudara Lindong, sepertinya danau petir ini tidak sederhana sama sekali." Mendengar kata-kata dari Liu Xiangxuan, Lindong pun bisa memberikan kesimpulan bahwa gadis cantik itu benar-benar cerdas dan bisa menebak apa yang ada di bawah danau ini. Mata cantik dari Liu Xiangxuan terus menatap pada danau petir yang tidak berujung dan cukup luas ini. Di dalam hati Liu Xiangxuan sendiri memiliki sebuah kepercayaan bahwa ada rahasia besar tersembunyi di bawah danau petir ini. Lindong yang mendapatkan perkataan seperti itu dari Liu Xiangxuan hanya bisa tersenyum, kemudian dia mengatakan, "Sepertinya kita cukup beruntung." Dan Liu Xiangxuan pun kini berkata pada Lindong, "Kamu sebelumnya sudah mendapatkan inti petir. Dan kali ini, inti petir yang muncul seharusnya telah menjadi milikku." Setelah mengatakan hal ini, Liu Xiangxuan melambaikan tangannya dan kekuatan hisab juga telah dikeluarkan. Pada akhirnya, hal itu menarik inti petir ke tangan Liu Xiangxuan. Melihat adegan ini, Lindong hanya terdiam dan dia tidak ingin memprovokasi Liu Xiangxuan dari Aula Langit Misterius. Karena pada saat ini, Lindong sebenarnya lebih tertarik untuk mencari tahu apa yang benar-benar ada di bawah danau petir, sehingga bisa menyebabkan inti petir yang lain muncul ke permukaan dari danau. Sementara Liu Xiangxuan yang sudah mendapatkan inti petir itu, dia pun tersenyum manis ke arah Lindong. Namun saat Liu Xiangxuan akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja alisnya kini telah terangkat. Dia pun segera melihat ke arah langit, karena pada saat ini sudah banyak orang datang ke tempat ini, dan sebuah tawa terdengar tidak jauh dari kelompok yang datang dan melayang di atas danau petir. "Haha, Xiangxuan, kau cukup beruntung karena benar-benar bisa mendapatkan inti petir setelah baru saja tiba di tempat ini." Orang yang berkata itu tidak lain adalah Pang Hao dari Gerbang 9 Tenang. Beberapa saat kemudian, para ahli yang lainnya juga datang ke tempat ini. Setelah kemunculan dari kelompok Pang Hao, baru saja mereka tiba. Hal itu membuat Lindong tanpa sadar mengerutkan keningnya. Dan sebuah ketidakberdayaan pada saat ini telah memenuhi hati Lindong. Karena sejatinya danau petir ini benar-benar menonjol. Dan hal itu membuat para ahli yang tidak terhitung jumlahnya akan berbondong-bondong ke tempat ini. Para ahli yang baru saja tiba, tatapan mata mereka dipenuhi dengan keserakahan ketika melihat inti petir yang ada di tangan Liu Xiangxuan. Namun terlepas dari seberapa besar serakah di dalam hati mereka, tidak ada satupun dari para ahli ini yang berani mengambil tindakan pada Liu Xiangxuan, karena mereka tahu bahwa ada ahli yang cukup kuat dari Aula Langit Misterius berdiri di belakang gadis cantik itu. Sambil mengangkat alisnya, Liu Xiangxuan melihat pada Pang Hao, dan detik berikutnya tatapan mata dari gadis cantik itu melihat pada Lindong, yang pada saat ini Lindong masih terdiam di tempatnya. Karena Lindong tidak berbicara apapun, maka Liu Xiangxuan juga memilih untuk diam. Dan Liu Xiangxuan pun menyadari bahwa sepertinya Lindong tidak ingin menyebutkan kejadian aneh yang telah terjadi dari danau petir ini. Untuk beberapa saat, Lindong dan juga Liu Xiangxuan sendiri sama-sama terdiam dan membuat tempat ini menjadi cukup hening. Namun detik berikutnya, sebuah pusaran kembali terbentuk di permukaan dari danau. Melihat pemandangan ini, mereka pun hanya bisa mendesak, karena sepertinya danau ini memang benar-benar berniat untuk menimbulkan kekacauan dari banyaknya ahli yang ada di tempat ini.
Dan benar saja, para ahli yang telah datang ke tempat ini menjadi melongo ketika mereka melihat sebuah pemandangan aneh dari pusaran air yang terbentuk di atas danau. Tidak lama kemudian, sebuah bola cahaya berwarna perak segera dilemparkan dari dalamnya. Banyak para ahli kemudian berkata, sebenarnya itu adalah inti petir yang lainnya. Detik berikutnya, para ahli itu pun mengeluarkan energi yuan yang tidak terbatas dari dalam tubuh mereka. Dan dalam sekejap, mereka bergegas untuk memperebutkan inti petir itu. Di dalam perebutan inti petir kali ini, lusinan sosok telah bertabrakan satu sama lain. Dan pada akhirnya, pertempuran pun tidak bisa dihindari. Dalam sekejap saja, tempat ini menjadi berbau darah. Pertarungan antara para ahli ini cukup menyedihkan, karena tidak sedikit orang yang memuntahkan darah dari dalam mulut mereka. Sementara banyak para ahli yang juga memiliki ekspresi wajah sangat pucat, karena mereka benar-benar kalah di dalam persaingan kali ini. Namun Lindong masih tetap terdiam melihat banyaknya para ahli yang memperebutkan inti petir yang baru saja muncul dari danau. Hanya dalam waktu 10 menit, pada akhirnya inti petir itu didapatkan oleh seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Namun saat ini, orang itu berlumuran darah setelah meraih inti petir. Sebelum pada akhirnya, ahli ini pun tertawa terbahak-bahak ke langit, merasa dirinya sudah memenangkan persaingan demi mendapatkan inti petir. Pada saat ahli ini tertawa terbahak-bahak ke arah langit, tiba-tiba saja danau petir di bawahnya kembali mengeluarkan 2 pusaran air. Dan detik berikutnya, 2 inti petir telah dilemparkan dari dalamnya. Secara spontan, ahli ini pun langsung terdiam. Tatapan matanya menjadi sangat tercengang ketika melihat kemunculan 2 inti petir. Di dalam hati, ahli ini pun kemudian mengatakan, kenapa ada inti petir lain yang muncul di tempat ini? Hal itu benar-benar jarang terlihat. Dan inti petir ini benar-benar seperti kubis yang muncul satu persatu. Kemunculan dari 2 inti petir itu membuat kegemparan di sekitar danau petir. Semua orang mengamati pemandangan yang cukup aneh di depan mata mereka ini. Untuk sesaat, mereka tidak benar-benar mengambil inisiatif untuk memperebutkan 2 inti petir. Jelas mereka pada saat ini sebenarnya bingung tentang apa yang telah terjadi. Di sisi lain, tatapan mata Pang Hao terlihat berbinar ketika mengamati pemandangan yang ada di depannya. Setelah itu, Pang Hao melihat pada Lindong dan juga Liu Xiangxuan. Dan Pang Hao pun kini mengatakan, haha, sepertinya ada rahasia besar di dalam danau ini. Mendengar kata-kata dari Pang Hao, Lindong hanya bisa menghembuskan nafasnya. Dan dia pun pada saat ini menoleh pada Liu Xiangxuan. Di saat yang bersamaan, sebenarnya gadis cantik itu juga menoleh pada Lindong. Karena pada akhirnya, rahasia dari danau ini telah diketahui oleh Pang Hao dan banyaknya para ahli yang ada di tempat ini. Tidak lama kemudian Lindong melihat pada Mu Lingsan, dan dia pun kali ini mengatakan, Lingsan, ayo cepat kita pergi. Setelah mengatakan hal ini, Lindong mengeluarkan cahaya hijau yang langsung menyelimuti tubuhnya, dan dia bergegas masuk ke dalam danau petir. Hal itu segera diikuti oleh Mu Lingsan. Di saat yang sama, Liu Xiangxuan juga mengeluarkan cahaya putih dari dalam tubuhnya, dan pada saat ini dia pun juga masuk ke dalam danau untuk menyusul Lindong. Hal itu segera diikuti oleh para ahli dari aula langit misterius yang tanpa ragu-ragu menceburkan diri mereka ke dalam danau petir ini. Pang Hao yang melihat adegan ini pun hanya bisa tersenyum, lalu dia mengatakan, haha, menarik sekali, kita juga harus pergi. Setelah mengatakan hal ini, Pang Hao melambaikan tangannya. Dia pun mengeluarkan energi yuan yang menyelimuti tubuhnya. Dan kemudian Pang Hao bersama dengan orang-orangnya menceburkan diri mereka ke dalam danau petir ini. Karena Pang Hao juga sadar harta karun yang sebenarnya ada di dasar danau petir. Para ahli yang ada di tempat ini, mereka juga telah mendapatkan kembali akal sehatnya. Sebelum pada akhirnya niat yang benar-benar serakah telah muncul di dalam hati mereka. Dan tanpa ragu-ragu, para ahli yang ada di tempat ini juga langsung menerobos masuk ke dalam danau petir.
Danau petir ini yang awalnya damai telah berubah menjadi cukup ricuh dalam sekejap. Sehubungan dengan situasi saat ini, Lindong terlalu malas untuk berurusan dengan orang lain. Karena rahasia dari danau petir telah terungkap, satu-satunya yang akan dilakukan Lindong adalah menjadi orang pertama untuk bisa melihat rahasia apa yang berada di dasar danau petir. Dan Lindong harus bisa mendapatkannya secepat mungkin. Pada saat ini, Lindong dan juga Mulingsan yang telah berada di dalam danau petir meningkatkan kecepatan mereka untuk menuju ke dasar danau. Pada akhirnya, Lindong saat ini benar-benar bisa melihat benda misterius yang berasal dari dasar danau itu. Dan benda ini mampu menghasilkan inti petir yang tidak ada habisnya. Sinar cahaya petir yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar bersinar di dalam danau petir ini, dan hal itu memancarkan fluktuasi energi yang benar-benar mengamuk. Sementara cahaya hijau pada saat ini menyelimuti tubuh Lindong, karena Lindong tidak ingin bertindak sembrono. Karena di tempat ini, jika seseorang terlalu ceroboh, kemungkinan tubuh mereka akan berubah menjadi abu oleh cairan petir di tempat ini. Dan Lindong bagaimanapun juga harus waspada. Sementara Mulingsan pada saat ini telah mengikuti di belakang Lindong. Dan lebih jauh lagi, sekelompok besar ahli juga telah memasuki danau petir. Jelas sekarang semua orang sadar bahwa sebenarnya di dalam danau ini menyembunyikan rahasia besar. Dalam sesekali, Lindong melirik ke arah belakang, dan dia ketika melihat banyaknya para ahli yang telah menceburkan diri ke dalam danau petir, membuat Lindong mengerutkan dahinya. Dia pun tanpa daya telah menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena situasinya telah berkembang menjadi seperti ini, Lindong tidak bisa melakukan pencegahan apapun. Dan apa yang akan mereka dapat dari dalam danau petir, semua tergantung pada kekuatan sendiri. Lindong beserta dengan Mulingsan pada saat ini telah berenang menuju kedalaman dari danau petir. Dia pun baru menyadari bahwa danau petir ini di dalamnya benar-benar luas. Dan lebih jauh lagi, dasar danau petir terlihat cukup aneh. Karena pada saat ini ada banyak tebing yang tidak terhitung jumlahnya yang dilihat oleh Lindong. Tatapan mata dari Lindong terus melihat ke tempat ini dengan cukup fokus. Dan hal ini berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Sebelum pada akhirnya Lindong pun terkejut ketika melihat pemandangan yang ada di depan sana. Karena sebuah fluktuasi energi yang benar-benar besar pada saat ini telah dipancarkan dari tempat itu. Yang sebenarnya pemandangan yang ada jauh di depan Lindong adalah sebuah pusaran perak yang berputar-putar dengan cukup cepat. Dan di tengah pusaran itu sendiri ada gumpalan cahaya petir yang pada saat ini telah perlahan melayang. Di dalam gumpalan cahaya itu sebenarnya adalah inti petir yang lain. Ketika melihat hal ini, tubuh dari Lindong dan juga Mulingsan melesat dengan cepat ke depan. Namun tiba-tiba saja sebuah keheranan muncul di raut wajah dari Lindong ketika dia melihat ke arah bawah, yang saat ini ada jurang tebing petir yang sangat besar dengan lubang tanpa dasar. Dan hal itu seolah-olah terhubung ke dasar dari bumi. Kedua sisi tebing ini berisi banyak gua batu yang tidak terhitung jumlahnya. Dan di tempat itu ada sebuah refleksi dari cairan petir. Lindong mampu samar-samar melihat bahwa tampaknya ada beberapa sosok yang telah duduk di dalamnya. Namun pada saat ini tidak ada energi kehidupan apapun dari sosok-sosok ini. Hal itu membuat tatapan mata Lindong menjadi menajam, dan dia kemudian berkata dalam hati, dari kelihatannya seharusnya yang menjadi asal dari kemunculan inti petir yang tidak berakhir adalah mayat-mayat ini. Secara perlahan pada saat ini Lindong mendekati tebing petir yang ada di bawahnya, dan dia benar-benar mengambang di depan goa batu. Dalam jarak dekat ini, Lindong benar-benar bisa memastikan memang ada sosok-sosok mayat yang telah duduk di dalam goa batu. Namun pada saat ini, sosok mayat itu telah berubah seperti kerangka, dan banyak energi petir
telah merasuki tubuh mereka. Lindong pun pada saat ini bisa merasakan kekuatan petir yang sangat murni ditekan secara ekstrim di dalam tubuh mereka. Dan sebenarnya mayat-mayat yang berada di tempat ini sudah berlangsung selama ribuan tahun. Hal itu membuat setiap inci dari tubuh mayat dipenuhi dengan kekuatan petir. Lindong pun menatap tajam pada mayat-mayat petir, sebelum pada akhirnya tatapan mata Lindong melihat pada dada dari mayat itu. Dan sebenarnya di dada dari para mayat-mayat ini ada sepotong aura hitam yang samar-samar berputar. Namun aura hitam dan jahat itu sepenuhnya telah disegel dan ditekan dengan kekuatan petir di dalam danau. Itulah alasan mengapa energi hitam itu tidak bisa mengendalikan tubuh-tubuh dari para mayat yang ada di tempat ini. Dan Lindong kemudian berkata dengan lirih, orang-orang ini, mereka telah sengaja memilih duduk di dalam danau petir dan mengandalkan kekuatan petir yang ada di tempat ini untuk menekan energi Yimo yang telah menyerang tubuh mereka. Semata-mata hal itu untuk mencegah diri mereka berubah menjadi mayat pembunuh yang tidak memiliki pikiran. Setelah bergumam seperti itu, tatapan mata Lindong terlihat cukup berbinar dan dia bisa dengan cepat memahami situasi yang ada di tempat ini. Pada saat berikutnya, tatapan mata dari Lindong dipenuhi dengan perasaan yang cukup rumit. Dia merasa bahwa para ahli yang telah mati di tempat ini, yang telah berubah menjadi mayat, mereka memang layak dihormati karena mereka tidak ingin berubah menjadi monster. Setelah diserang dengan energi Yimo, mereka rela duduk di dasar danau dan mengubah tubuh mereka menjadi mayat petir. Tidak lama kemudian suara ledakan pun terdengar. Lindong segera mengalihkan perhatiannya dan dia pada saat ini melihat ada satu mayat telah meledak. Dari ledakan itu sendiri kemudian memancarkan cahaya petir yang benar-benar terang. Dan detik berikutnya cahaya petir itu telah berubah menjadi gumpalan petir yang mulai melayang naik. Dan sebenarnya di dalam gumpalan itu adalah inti petir. Lindong yang melihat pemandangan ini hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Pada akhirnya dia mengerti kenapa ada banyak inti petir yang bermunculan dari dasar danau. Tidak heran, sebenarnya inti petir itu terbentuk oleh kekuatan petir yang telah meresap dan bergabung dengan para mayat yang ada di tempat ini selama ribuan tahun. Ketika inti petir itu muncul, energi Yimo di dalam tubuh mayat yang telah hancur benar-benar telah terhalau oleh kekuatan petir yang sangat mengerikan. Lindong pun kemudian bergumam, pada akhirnya mereka telah menyelesaikan keinginan terakhir sebelum mereka benar-benar mati. Dan tiba-tiba saja dari arah belakang Lindong kali ini terdengar suara. Jadi seperti ini cara inti petir itu muncul. Lindong segera menengok ke arah belakang. Dia pun melihat bahwa di belakangnya pada saat ini sudah ada Liu Xiangxuan, Pang Hao, serta banyaknya para ahli yang telah memasuki tempat ini. Jelas ledakan mayat sebelumnya juga dilihat oleh banyaknya ahli yang telah masuk ke dalam danau. Dan tiba-tiba saja para ahli itu pun mengatakan, hahaha, sebenarnya di tempat ini ada banyak mayat perak. Jika mereka semua berubah menjadi inti petir, hal itu akan sangat menakutkan. Benar, kita sebenarnya telah menemukan harta karun. Dan siapa yang bisa menyangka bahwa inti petir yang sangat langka di dunia akan benar-benar muncul dalam jumlah yang sangat banyak di tempat ini. Jika kita bisa mendapatkan inti petir ini, maka perjalanan kita tidak akan sia-sia. Para ahli yang mengatakan hal ini, sebuah keserakahan telah muncul dalam tatapan mata mereka. Dan hal itu benar-benar tidak bisa disembunyikan. Detik berikutnya, banyak para ahli yang tidak bisa menahan godaan ini, kemudian mereka melesat dengan cepat menuju mayat-mayat petir yang ada di gua batu di dalam tebing tempat ini. Tidak lama kemudian, beberapa mayat yang lain pun meledak dan inti petir segera muncul dari sana. Begitu inti petir ini keluar, beberapa ahli akan langsung melakukan perebutan. Pada akhirnya,
tebing petir di tempat ini berubah menjadi sangat kacau. Lindong pun ketika melihat pemandangan ini hanya bisa mengernyitkan dahinya. Dia pun segera melirik pada Mulingsan, kemudian mengatakan, "Lingsan, kita juga harus bergerak." Dan kemudian mengambil beberapa inti petir, karena hal ini sebenarnya juga cukup bermanfaat untuk kultivasimu. Tubuh dari Mulingsan merupakan anggota dari klan iblis laut, dan dia memiliki tubuh fisik yang benar-benar kejam. Jika Mulingsan bisa mendapatkan inti petir dari tempat ini, kemungkinan hal itu akan membuat tubuhnya menjadi sangat tirani. Dan selanjutnya, Lindong juga masih membutuhkan inti petir karena dia penasaran seberapa kuat mata iblis kesunyian di dahinya ketika di-upgrade menggunakan inti petir di tempat ini. Mulingsan yang mendengar ucapan dari Lindong, dia pun segera menganggukkan kepalanya, dan mereka berdua pada saat ini benar-benar melesat untuk melakukan perburuan harta karun inti petir di tempat ini. Setelah pergerakan dari Lindong dan juga Mulingsan, Pang Hao, Liu Xiangxuan, dan juga kelompok besar mereka pada saat ini juga tidak bisa menahan diri, dan mereka juga langsung bergerak untuk memperebutkan inti petir yang telah muncul di dalam danau petir ini. Hanya dalam waktu 10 menit, pertempuran berdarah benar-benar terjadi di dalam danau. Beberapa orang telah tewas dan darah segar kini telah keluar dari dalam tubuh mereka, menyebabkan tebing petir ini menjadi berbau darah. Namun pada saat semua orang sibuk memperebutkan inti petir, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari kemunculan fenomena aneh dari tempat ini. Seolah-olah hal itu telah dirangsang oleh aroma darah. Sebuah gumpalan energi berwarna hitam kini telah bangkit dari beberapa mayat perak yang terlihat cukup kokoh di dalam gua batu. Dan hal ini lebih tepatnya di bagian terdalam dari tebing petir. Di tempat itu sendiri ada sebuah goa yang benar-benar luas, dan pada saat ini sosok perak setinggi beberapa meter telah duduk di tempat itu. Sementara aura iblis hitam pada saat ini telah secara perlahan naik ke tubuhnya. Dalam sekejap saja, tatapan mata dari mayat perak yang menyeramkan ini, yang tadinya tertutup rapat, tiba-tiba saja terbuka. Tubuhnya mulai bergetar, dan hal itu lebih mirip dengan iblis jahat yang akan segera bangkit. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kebangkitan mayat perak raksasa ini akan membahayakan kelompok dari Lindong, Liu Xiangxuan, Pang Hao, dan juga yang lainnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 13 episode 18. Oke lah, gak usah banyak mang ming meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara berdengung pun pada saat ini terdengar, dan tangan Lindong tiba-tiba saja mengeluarkan energi penghisap. Setelah itu, inti petir yang baru saja muncul kini langsung dihisap dan menuju ke tangan Lindong. Pada akhirnya, hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, Lindong saat ini sudah mendapatkan inti petir yang keempat. Hasil panen seperti ini sudah dianggap cukup melimpah. Setelah mendapatkan inti petir, Lindong pun melirik ke arah Mulingsan yang ada di depan sana. Dan pada saat ini, Mulingsan masih melesat dengan cepat ke sana kemari untuk memburu inti petir yang lainnya. Energi Yuan yang sangat liar dan juga keras bahkan telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Dan Mulingsan sekarang telah mengalami pertempuran dengan banyaknya para ahli yang ada di tempat ini demi memperebutkan inti petir. Meskipun ada banyak mayat perak di tebing petir ini, tapi tidak semuanya bisa berubah menjadi inti petir. Oleh karena itu, hal ini tidak mampu memuaskan keserakahan di dalam hati individu yang ada di tempat ini. Selain itu, berita tentang munculnya inti petir dari dalam danau petir terus menyebar dengan cepat. Dan kadang-kadang Lindong akan melihat beberapa ahli yang berasal dari luar menyerbu ke dalam danau petir dengan tatapan mata yang serakah. Setelah itu, mereka bergegas menuju lokasi Lindong saat ini. Dan banyak ahli yang sudah mendengar tentang kekuatan dari duo Lindong, maka mereka tidak ingin berurusan dengan duo Lindong ini. Hal itu juga disadari oleh Lindong
Namun dia sadar sepertinya situasi seperti ini hanya akan berlangsung selama beberapa saat. Karena setelah inti petir yang ada di tempat ini benar-benar berkurang banyak, maka tidak mungkin bagi para ahli yang lainnya untuk melakukan penyerbuan pada Lindong. Karena keserakahan di dalam hati mereka benar-benar sangat besar. Dan cepat atau lambat, kemungkinan Lindong akan mengalami pertempuran yang cukup intens. Ketika melihat banyaknya para ahli yang ada di tempat ini, Lindong hanya bisa tersenyum karena dia senang para ahli ini tidak berniat untuk memprovokasi Lindong. Jika sampai mereka memiliki pemikiran untuk merebut inti petir yang ada di tangan Lindong, maka Lindong tidak akan membiarkan mereka bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan hal itu dikenal sebagai menderita kerugian tanpa memperoleh keuntungan apapun. Tidak lama kemudian tubuh dari Lindong kini melesat dengan cepat menuju bagian yang lebih dalam dari tebing petir di tempat ini. Dan inti petir di wilayah luar pada dasarnya sekarang telah dibersihkan sepenuhnya. Ekspresi Pang Hao dan juga orang-orangnya pada saat ini masih terlihat acuh tidak acuh ketika dia melihat Lindong menuju bagian terdalam dari tebing petir. Dan tiba-tiba saja seorang pria yang berada di samping Pang Hao, dia pun tertawa lalu mengatakan, "Kakak Pang Hao, mereka berdua sepertinya telah mengumpulkan total 10 inti petir, dan jumlah itu tidak kurang dari yang kita dapatkan." Mendengar ucapan itu, Pang Hao pun hanya tertawa samar. Lalu dia mengatakan, "Itu tidak menjadi masalah. Biarkan saja mereka mengumpulkan inti petir secara perlahan. Begitu mereka sudah mendapatkan jumlah yang cukup banyak, aku akan membuat Lindong itu menyerahkan semua inti petir yang ada di tangannya." Meskipun kekuatan dari duo Lindong tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita yang ada di tempat ini juga tidak takut padanya. Serigala tunggal itu untuk benar-benar bersaing memperebutkan harta seperti ini dengan gerbang 9 tenang. Mereka adalah orang bodoh yang tidak tahu batasan. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata Pang Hao melihat pada orang yang ada di sekitarnya. Lalu dia mengatakan, "Kalian cobalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin inti petir dan bunuh siapapun yang berani bersaing dengan kita." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Pang Hao terlihat cukup licik dan dia tertawa dengan sangat biadab. Tidak lama setelah itu, orang-orang Pang Hao pun menyerbu dengan cepat untuk mengambil semua inti petir yang ada di tempat ini. Sementara Lindong yang menjelajah lebih dalam pada tebing petir, dia tidak menyadari strategi jahat dari gerbang 9 tenang. Dan saat ini, hanya dalam waktu 10 menit, Lindong berhasil mengumpulkan 2 inti petir lagi. Namun Lindong tiba-tiba saja mengerutkan keningnya, dan dia secara bertahap menemukan sebuah masalah. Karena pada saat Lindong menjelajah ke bagian yang lebih dalam, tampaknya aura Yimo di tempat itu menjadi semakin tebal yang menyelimuti tubuh-tubuh dari para mayat yang ada di tempat ini. Jelas erosi yang diderita oleh para ahli yang ada di tempat ini sedikit lebih serius dengan para ahli yang berada di bagian luar. Lindong benar-benar tidak menyangka bahwa para ahli yang cukup hebat dari sekte ini akan mengalami nasib yang cukup mengenaskan setelah diserang oleh Yimo. Tidak lama kemudian Mulingshan pun mendekati Lindong dengan ekspresi yang cukup senang. Dia pun mengatakan, "Hehe, kakak Lindong, aku punya 6 inti petir." Sambil mengatakan hal ini, Mulingshan pun menunjukkan 2 inti petir yang melayang di tangan kecilnya. Dan sepertinya dia pada saat ini mendapatkan panen yang cukup melimpah di dalam perjalanan ini. Mendengar ucapan dari Mulingshan, Lindong pun hanya bisa tersenyum. Namun ketika dia baru saja akan mengatakan sesuatu pada Mulingshan, tiba-tiba saja ekspresi di raut wajah Lindong kini telah berubah. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat 5 sosok manusia telah melayang di atas Lindong. Pada saat ini, tatapan mata mereka terlihat sangat ragus ketika melihat 2 inti petir yang ada di tangan Mulingshan. Dan Lindong pun kini mengatakan, "Sepertinya masalah sedang mendatangi kita." Tatapan mata Lindong melihat pada kelompok 5 orang ini. Kemudian dia mengatakan, "Masih ada banyak inti petir di tempat lain. Aku menyarankan kalian untuk segera pergi dan mengumpulkan inti petir di tempat itu. Jangan sampai kalian kehilangan nyawa karena mencoba merebut inti petir yang ada di tangan kita." Lindong pada saat ini bisa merasakan bahwa kelima orang itu cukup kuat.
4 di antara mereka berada di puncak tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan, sementara pimpinannya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Kekuatan seperti ini sudah dianggap cukup bagus. Pimpinan itu ketika mendengar kata-kata dari Lindong, dia pun tertawa dengan sinis lalu mengatakan, "Haha, sungguh kata-kata yang sombong. Apa yang bisa kau banggakan? Terlepas dari seberapa kuat dirimu, tapi kalian pada saat ini hanya 2 orang, dan kita ada 5 orang. Apakah kamu pikir kami berlima akan takut padamu? Bocah, niat kita tidak berlebihan. Serahkan saja setengah dari inti petir yang ada di tanganmu, dan kamu bisa pergi dari tempat ini. Bagaimana? Apakah kamu setuju?" Mendengar ucapan itu, Lindong pun segera tersenyum, lalu dia menjawabnya, "Berbagi setengah dengan kalian. Aku ingin tahu berapa banyak inti petir yang kalian berlima miliki saat ini." Pimpinan dari 5 orang ini tiba-tiba saja ekspresi wajahnya menjadi cukup jelek ketika mendengar ucapan dari Lindong, dan dia pun kali ini langsung menimpali, "Bocah, jangan bilang bahwa kamu benar-benar berencana untuk menargetkan kami." Lindong pun segera tersenyum lebar. Dia pun lalu mengatakan, "Memang seperti itu tujuanku." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata Lindong menjadi terlihat sedingin es, dan tiba-tiba saja Lindong menoleh pada Mulingsan sambil mengatakan, "Lingsan, ayo cepat kita serang." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Lindong melesat dengan cepat menuju 5 orang yang ada di hadapannya. Sementara Mulingsan pada saat ini segera menyimpan 2 inti petir yang ada di tangannya ke dalam tas Qian Kun. Setelah itu, dia mengeluarkan penutup peti mati kehidupan kematian dan ikut menyerbu bersama Lindong. Karena 5 orang itu telah hadir dan berani menargetkan Mulingsan serta Lindong, maka pada saat ini Lindong dan juga Mulingsan tidak akan pernah melepaskan mereka dengan mudah. Target dari Lindong pada saat ini adalah pimpinan dari kelompok ini. Dalam sekejap saja, Lindong mengepalkan tangannya dan 10 tato naga hijau kini segera keluar dengan membawa riak energi yang cukup menakutkan. Pergerakan dari Lindong yang sangat cepat, tiba-tiba saja dia telah muncul di hadapan pimpinan dari kelompok ini. Setelah itu, Lindong pun melemparkan pukulan, dan 10 tato naga hijau kini telah berubah menjadi tinju naga yang cukup mengerikan. Sang pria yang menjadi pimpinan kelompok itu pun raut wajahnya terlihat cukup jelek ketika dia melihat serangan dari Lindong. Dalam sekejap saja, tubuhnya pada saat ini berubah menjadi seperti logam, dan dari kelihatannya dia telah mempelajari seni bela diri tempering tubuh yang benar-benar kuat. Detik berikutnya, sang pimpinan ini pun juga melancarkan tinjuan, dan akhirnya peng! Kedua tinju yang cukup mengerikan pada saat ini telah bertabrakan dengan ganas dan menimbulkan ledakan yang cukup keras, sampai-sampai cairan petir yang ada di dalam danau ini meledak dengan sangat besar. Dari adu tinjuan ini membuat tubuh dari Lindong sedikit gemetaran dan kekuatan pelahap melonjak di dalam tubuhnya. Hal itu langsung menelan efek kekuatan dari tinjuan yang menempel di tubuhnya. Di sisi lain, pria yang menjadi pimpinan kelompok kini telah dipaksa mundur beberapa langkah. Tatapan mata dari pria itu menjadi sangat serius ketika dia kalah dalam bentrokan tinju dengan Lindong. Dan pria itu pada saat ini mengatakan, "Bocah nakal yang cukup hebat. Kamu sebenarnya memang memiliki beberapa kemampuan." Karena pada saat ini si pria menyadari bahwa kekuatan tubuh fisik dari Lindong tidak kalah dengan miliknya. Lindong pun hanya mengepalkan tangan dan dia tersenyum lebar pada pria itu. Tidak lama kemudian, cahaya hijau sekali lagi melonjak di tubuh Lindong. Dia bergerak dengan cepat karena tidak ingin memberikan ampun pada pria yang telah menargetkan dirinya. Ketika Lindong terlibat pertarungan sengit dengan pimpinan kelompok itu, di sisi lain, Mulingsan pada saat ini dengan mudahnya menghajar 4 orang yang berada di puncak tahap kehidupan mendalam. Penutup peti mati kehidupan kematian yang ada di tangannya diombang-ambingkan secara brutal, dan hal itu membuat 4 orang merasa sangat kewalahan dengan serangan dari Mulingsan, karena mereka sama sekali tidak bisa memblokir serangan dari bocil itu. Pada saat ini,
Empat orang yang telah menargetkan Lindong dan juga Mulingshan merasa cukup menyesal karena mereka tidak pernah berpikir bahwa ternyata Mulingshan yang gadis kecil memiliki kemampuan yang sangat mengerikan. Namun penyesalan itu sebenarnya sudah terlambat, dan pada saat ini sebuah kegembiraan yang cukup besar terpancar dari dalam mata Mulingshan karena dia telah berhasil mengambil inti petir dari 4 orang yang bertarung dengannya. Pada akhirnya, dengan satu ayunan dari penutup peti mati kehidupan kematian, Mulingshan pada saat ini mengirim 4 orang yang bertarung dengannya hingga terlempar dengan cara yang cukup menyedihkan. Di sisi lain, pria yang menjadi pimpinan pada saat ini juga terlihat sangat sengsara ketika bertarung dengan Lindong. Semua serangan yang dia keluarkan tidak mampu melukai Lindong, dan sebaliknya, dia pada saat ini merasakan sakit yang luar biasa ketika serangan-serangan dari Lindong mengenai tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, tinjuan dari Lindong pada saat ini langsung mengenai pimpinan itu, membuatnya terlempar dengan cara yang cukup menyedihkan. Tatapan mata dari pimpinan pada saat ini melihat 4 anak buahnya yang sudah terkapar ketika melawan Mulingshan. Raut wajahnya terlihat cukup suram ketika melihat 4 orang telah terluka. Dan pada saat ini, pimpinan itu pun mengatakan, "Apakah kalian semua baik-baik saja? Ayo kita pergi saja dari tempat ini." Setelah mengatakan hal ini, sang pimpinan pun segera kabur. Hal itu disusul oleh 4 individu yang mundur dengan cepat. Melihat adegan ini, Lindong pun hanya tersenyum, tapi dia tidak memiliki niat untuk mengejar mereka berlima karena tidak ada waktu bagi Lindong untuk berurusan dengan 5 pecundang itu. Namun tiba-tiba saja tatapan mata dari Lindong menyipit karena dia bisa merasakan sesuatu. Dalam sekejap saja, Lindong pun segera menundukkan kepalanya, dan dia pada saat ini melihat ada banyak cahaya hitam yang telah muncul dari bagian dalam tebing petir, dan setelah itu dengan kejam menabrak 5 sosok manusia yang telah kabur. Hanya dalam waktu singkat, 4 orang yang berada di puncak tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan, wajahnya pada saat ini telah memucat. Mereka pun secara perlahan menundukkan kepala, dan tiba-tiba saja sebuah tangan keriput telah menembus tubuh mereka. Pemilik tangan keriput ini adalah sosok berwarna perak, dan cahaya hitam terus menari-nari di mata mayat-mayat perak itu. Dan pimpinan mereka yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna sebenarnya lebih kuat sedikit, namun pada akhirnya dia juga dipaksa untuk memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Namun dia masih bisa mempertahankan hidupnya dan kabur dengan cepat dari tempat itu. Dan tiba-tiba saja beberapa mayat telah muncul dari atasnya. Hal itu segera menyerang tanpa ampun, dan ini adalah seperti sebuah teror. Ketika melihat adegan ini, pupil mata dari Lindong mengecil. Dia pun segera meraih tangan Mulingshan yang ada di sampingnya sambil mengatakan, "Lingshan, ayo cepat kita pergi dari tempat ini." Karena Lindong sekarang dengan jelas bisa melihat banyak mayat perak yang sebenarnya telah bergerak dan keluar dari kedalaman tebing petir. Beberapa perubahan yang tidak terduga tampaknya telah terjadi di tempat ini. Lindong dan juga Mulingshan pada saat ini bergerak dengan cukup cepat, dan mereka berdua pada saat ini sampai terlihat seperti sosok hantu. Di dalam kaburnya ini, raut wajah dari Mulingshan telah berubah, dan dia dalam sesekali melihat ke arah belakang sambil bertanya pada Lindong, "Kakak Lindong, sebenarnya apa itu tadi?" Lindong pun mengerutkan bibirnya, dan ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat serius. Sebelum akhirnya Lindong mengatakan, energi Yimo di dalam mayat-mayat perak itu terlalu kuat, dan energi petir di dalam danau petir ini sepertinya tidak mampu menekannya. Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun baru menyadari sesuatu. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa perubahan yang tidak terduga ini kemungkinan terkait erat dengan banyaknya orang yang telah masuk ke dalam danau petir dan melakukan pertempuran di tempat ini. Energi petir dan juga energi Yimo sebelumnya jelas membentuk semacam keseimbangan yang cukup stabil. Kedatangan dari banyak orang yang kemudian melakukan pertarungan telah merusak keseimbangan itu dan mengakibatkan energi Yimo pada akhirnya melonjak dengan sangat tinggi. Hal itu mengubah mayat-mayat yang ada di tempat ini yang tadinya terdiam kini kembali hidup dan menjadi mayat iblis pembantai.
Mulingsan yang sambil memegang penutup peti mati kehidupan kematian di tangannya, ketika melihat mayat perak yang benar-benar sangat banyak, dia pun lalu mengatakan, "Kakak Lindong, apakah kalau begitu kita tidak akan bisa lagi untuk mendapatkan inti petir?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Mulingsan, Lindong pun kemudian menjawabnya, "Aku tidak tahu. Sebaiknya kita mengamati dulu situasinya sebelum membuat kesimpulan. Karena peristiwa di tempat ini telah berubah, kemungkinan tidak ada ahli yang ada di tempat ini bisa melarikan diri. Dan mayat-mayat berak ini, mereka cukup kuat. Dan hal itu akan menjadi lawan yang cukup merepotkan." Lindong pun tidak mengatakan apapun lagi. Dia bersama dengan Mulingsan pada saat ini bergerak dengan sangat cepat. Dan perubahan di kedalaman tebing petir ini mulai menyebar dengan sangat cepat. Kelompok Lindong bukan satu-satunya orang yang telah berkelana ke bagian terdalam dari danau petir. Beberapa ahli yang kuat juga telah berada di tempat itu. Dan mereka pada saat ini juga telah menyadari perubahan yang terjadi di sini. Pada awalnya, beberapa ahli tidak menyadari apa yang telah terjadi. Begitu mereka sadar, mayat-mayat berak yang ada di tempat ini langsung menyerang mereka. Dan dalam waktu yang cukup singkat, banyak orang telah terbunuh oleh mayat-mayat berak. Meskipun roh Yuan mereka berhasil melarikan diri, namun karena kuatnya energi petir di dalam danau petir ini, pada akhirnya roh Yuan itu lenyap begitu saja. Dan hal itu berubah menjadi ketiadaan. Darah dan juga kekacauan dengan cepat menyebar di tebing petir di dalam danau petir ini. Dalam sekejap saja, hal itu berubah menjadi suasana panik dan juga teror. Banyak para ahli kemudian menarik diri mereka untuk keluar dari tebing petir. Setelah itu, mereka pun memasang raut wajah yang terkejut karena mereka pada saat ini bisa melihat ada banyak mayat perak yang terus-menerus keluar dari dalam tebing petir. Ketika ketakutan ini meneror hati setiap para ahli yang ada di tempat ini, tiba-tiba saja ada suara yang berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah semua mayat-mayat berak ini telah benar-benar disempurnakan menjadi boneka? Kalian semuanya tidak perlu takut. Mayat berak ini mungkin memang cukup kuat, tapi mereka tidak memiliki kecerdasan apapun dan tidak sulit untuk berurusan dengan mereka. Satu-satunya masalah yang mereka bawa adalah jumlah mereka yang cukup besar. Selama kita bisa mengalahkan mayat-mayat ini, maka kita akan bisa menuju bagian terdalam dari tebing petir untuk bisa mencari inti petir. Dan inti petir yang terbentuk di bawah sana pasti akan memiliki kualitas yang lebih baik." Teriakan dari salah satu orang itu memberikan dampak yang cukup besar pada para ahli yang ada di tempat ini. Pada akhirnya, para ahli yang tidak mau menyerah kini telah menggabungkan kekuatan dan memiliki niat memburu yang sangat besar di dalam tubuh mereka untuk berhadapan dengan para mayat-mayat perak. Lindong pada saat ini hanya terdiam dan mengamati banyaknya para ahli yang akan memulai pertarungan. Di sisi lain, Lindong sangat tahu bahwa semakin dalam memasuki tebing petir ini, maka mayat berak di tempat itu akan semakin kuat. Karena di saat yang sama, erosi dari energi Yimo yang mereka derita itu terlalu serius. Dan jika para ahli ini bisa menghilangkan energi Yimo, maka mereka akan mendapatkan inti petir dengan kualitas yang lebih baik. Dan tentu saja, persyaratannya adalah harus mengalahkan mayat-mayat berak terlebih dahulu. Suara auman yang cukup keras pun tiba-tiba saja terdengar. Dan pada saat ini banyak mayat berak telah keluar dari tebing petir. Mereka meraung-raung seperti binatang buas. Aura hitam yang sangat jahat juga telah melekat dalam tatapan mata mereka. Tanpa basa-basi lagi, mayat-mayat ini bergegas menuju para ahli yang ada di tempat ini. Dan ketika para ahli ini telah melihat serangan dari mayat-mayat berak, mereka pun semuanya berteriak, "Kalian harus membayar harganya." Dalam sekejap saja, para ahli yang ada di tempat ini mengeluarkan energi Yuan yang sangat besar dari dalam tubuh mereka. Dan kemudian, seni bela diri yang tidak terhitung jumlahnya dilepaskan secara bersamaan. Pada akhirnya, hal itu menabrak mayat-mayat berak dari segala arah. Bentrokan antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar menjadi sebuah keributan besar di dalam danau petir. Dan kekuatan yang sangat menakutkan serta ledakan-ledakan besar kini telah terjadi di danau petir.
Akibat pertarungan ini, kombinasi dari serangan para ahli yang telah datang benar-benar menghasilkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dalam sekejap saja, lusinan mayat perak langsung dihancurkan menjadi debu. Melihat hal ini, salah satu orang kemudian berteriak, "Sialan, tahan sedikit seranganmu. Inti petirnya akan menghilang jika mayat perak itu dihancurkan." Karena pada saat ini, mayat-mayat perak yang berasal dari danau petir mungkin memang telah terkikis, seperti 18 mayat yang telah ditemui oleh Lindong. Namun ada sedikit perbedaan di antara mereka. 18 mayat yang dilawan Lindong sebelumnya, mereka masih memiliki kekuatan kematian di dalam tubuh mereka. Dan pada akhirnya, energi kematian itu telah diubah menjadi pil senyap maut. Namun mayat perak yang ada di tempat ini, kekuatan di dalam tubuh mereka benar-benar telah dihilangkan. Dan hal itu telah diganti dengan energi petir setelah berendam di dasar danau selama ribuan tahun. Oleh karena itu, mayat perak yang ada di tempat ini tidak memiliki pil senyap maut setelah energi Yimo di dalam tubuh mereka dihilangkan. Namun seluruh tubuh mereka pada akhirnya akan berubah menjadi inti petir, dan hal itu mengandung energi petir yang murni. Lindong yang pada saat ini menyaksikan pertarungan sengit antara mayat perak dan juga para ahli yang telah menggabungkan kekuatan mereka, tiba-tiba saja tanpa sadar menggelengkan kepala lalu mengatakan, "Dasar bodoh, apakah orang-orang itu percaya bahwa mayat-mayat perak yang ada di tempat ini adalah kesemek lunak yang bisa dihancurkan sesuka hati?" Sampai mereka berpikir untuk menahan kekuatan serang mereka. Setelah Lindong mengatakan hal ini, suara auman yang keras pun kembali terdengar. Dan hal itu adalah raungan dari mayat perak yang melakukan pertempuran dengan banyaknya para ahli di tempat ini. Dalam sekejap saja, mayat-mayat perak itu langsung menerobos sebagai seni bela diri yang telah dikeluarkan oleh para ahli. Namun para ahli yang ada di tempat ini, mereka juga tidak takut dan meletuskan energi Yuan yang gila-gilaan dari dalam tubuh mereka sambil mengatakan, "Kita harus membayar harganya selama kita bisa mengeluarkan energi aneh dari dalam tubuh mayat-mayat perak itu. Maka mereka akan berubah menjadi inti petir." Detik berikutnya, suara ledakan yang sangat keras pun terdengar. Dan aktivitas pertempuran di dalam danau petir benar-benar telah berada di titik yang sangat kacau. Dan pertempuran ini adalah sesuatu yang cukup kejam, karena di satu sisi adalah manusia hidup dan di sisi lain adalah mayat hidup. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong melihat pada Mu Lingsan yang ada di sampingnya. Dia pun lalu mengatakan, "Lingsan, kita juga harus bergerak. Dan aku harap kamu terus berhati-hati." Mendengar ucapan dari Lindong, Mu Lingsan pun menganggukkan kepalanya. Dan tatapan matanya pada saat ini dipenuhi dengan semangat. Karena sepertinya Mu Lingsan kali ini sudah sangat gatal untuk melakukan pertarungan. Namun sejak tadi, dia hanya terdiam dan tidak berani maju secara acak sebelum Lindong memberikan perintah. Tidak lama kemudian tubuh dari Lindong dan juga Mu Lingsan melesat dengan cepat untuk melakukan pertarungan. Namun pada saat ini, Lindong dan juga Mu Lingsan tidak bergabung dengan para ahli yang bertarung melawan banyaknya mayat perak. Sebagai gantinya, Lindong melawan mayat-mayat perak yang melarikan diri. Dan Lindong serta Mu Lingsan menghabisi mayat-mayat perak itu satu demi satu. Dasar dari danau petir ini benar-benar menjadi sangat kacau. Fluktuasi energi yang tidak tertandingi menyebabkan gelombang besar kini telah naik di permukaan danau petir. Dan hal itu membuat para ahli yang berada di tempat ini merasakan sedikit ketakutan. Namun ketika mereka memikirkan inti petir, para ahli ini segera menekan rasa takut di dalam hati mereka. Dan akhirnya sosok dari para ahli yang berada di permukaan danau kini telah memberanikan diri untuk menceburkan diri ke dalam danau petir ini. Lindong yang melakukan pertarungan dengan mayat perak yang melarikan diri. Hal itu berlangsung dengan kecepatan kilat. Karena pada saat ini, telapak tangan dari Lindong mengeluarkan cahaya putih yang hangat.
Dan secara diam-diam, hal itu memasuki tubuh mayat perak. Dalam sekejap saja, energi Yimo yang ada di dalam tubuh mayat ini segera menghilang. Karena cahaya putih itu adalah kekuatan dari batu jimat leluhur. Dengan memiliki kekuatan ini, Lindong tidak mengalami kesulitan sedikit pun untuk menghilangkan energi Yimo. Setelah energi Yimo di dalam tubuh mayat perak dihapus, pada akhirnya mayat perak itu bergetar dengan hebat. Dan cahaya petir kini telah menyambar-nyambar dari dalam tubuh mereka. Dalam sekejap saja, hal itu akan segera membentuk gumpalan. Namun pada saat ini, sebuah retakan yang cukup banyak segera muncul di permukaannya. Melihat hal ini, Lindong hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya tidak berdaya. Dan dengan santai melemparkan mayat perak itu ke arah samping. Karena sebenarnya, energi petir yang ada di dalam tubuh mayat perak pada saat ini telah gagal untuk membentuk inti petir. Tidak lama kemudian Mulingsan yang berada di kejauhan, dia pun segera mendekat pada Lindong. Sebelum akhirnya Mulingsan tertawa sambil mengatakan, "Hehe, kakak Lindong, kamu tampaknya tidak beruntung. Karena mayat perak yang dihadapi Lindong sebelumnya tidak berhasil membentuk inti petir. Dan pada saat ini, sebenarnya di tangan Mulingsan sudah mendapatkan 4 inti petir. Sedangkan Lindong hanya mendapatkan 2 inti petir saja." Mendengar perkataan dari Mulingsan, Lindong pun segera tertawa dan dia pada saat ini mengatakan, "Lingsan, kalau begitu mari kita bersaing dan lihat siapa yang bisa mendapatkan inti petir lebih banyak." Mendengar perkataan dari Lindong, Mulingsan pun hanya bisa tertawa dengan keras dan tiba-tiba saja tubuh dari Mulingsan melesat maju depan dengan cepat menuju mayat perak yang ada di dekatnya. Selama periode waktu ini, pertempuran di dasar danau petir menjadi semakin intens dan banyak ahli yang telah masuk ke dalam tempat ini. Dan pada akhirnya, mayat-mayat perak yang ada di tempat ini menunjukkan tanda-tanda untuk dikalahkan. Namun mereka semua tidak tahu bahwa di kedalaman tebing petir ada sosok dengan aura darah yang memiliki simbol iblis hitam di dalam tubuhnya. Pada saat ini, simbol iblis itu sendiri dengan rakus melahap aura berdarah. Suara dengungan pun terdengar, dan setelah melahap aura berdarah mencapai titik tertentu, sosok yang telah diselimuti oleh simbol iblis hitam akhirnya membuka mata yang telah lama tertutup selama ribuan tahun. Api hitam kali ini telah memenuhi matanya dan memberikan penampilan yang benar-benar kejam. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya sosok apa yang akan muncul kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.